Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah teman-teman ajukan lewat Facebook saya maupun lewat Instagram. Kita mulai. Ini pertanyaan dari rekan Marhain Sang Amurwa Bumi. Waduh, saya merasa ada yang salah di dalam otak saya. Dalam bahasa Pak Adi, mental block. Bagaimana cara mengubah mental block ini? Sementara saya sulit untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Ini sejalan dengan pertanyaan rekan Vino Indra Saputra. Bagaimana cara paling tepat mendeteksi mental block yang ada di pikiran bawah sadar kita secara mandiri? Maksudnya dilakukan sendiri. Apakah memang harus dengan bantuan terapis? Permasalahannya di diri saya adalah saya sering sekali mengalami kegagalan, terutama dalam kemajuan karir. Sering sekali ada kesempatan yang sudah di depan mata tapi kemudian menguap atau gagal begitu saja. Dan ini sudah terjadi berulang kali. Penyebabnya bisa macam-macam, tapi pola yang terjadi selalu seperti itu, sama. Secara teknis, saya merasa bisa dan mampu, tapi selalu berakhir demikian. Saya merasa ada yang menghambat, tapi tidak tahu apa. Oke, mengenai mental block teman-teman ya. Mental block itu apa sih sebenarnya? Mental block ini adalah program pikiran. Cuma itu saja. Jadi program pikiran ini ada dua macam. Sifatnya mendukung maupun sifatnya menghambat. Nah, yang menghambat biasanya orang mengatakan sebagai mental block. Tapi perlu hati-hati loh. Mental block sendiri itu ada yang positif maupun yang negatif. Saya ulangi ya, mental block adalah program yang menghambat kita untuk mencapai sesuatu. Kalau menghambat disebut negatif. Tetapi ingat, misalnya, ini ada teman ngajak judi. Terus Anda menolak. Anda ada perasaan tidak nyaman kalau Anda berjudi. Ini juga mental block. Karena ada satu bagian dalam diri Anda atau program yang menghambat Anda untuk melakukan judi. Atau korupsi lah. Misalnya, ada kesempatan untuk korupsi. Atau ada teman yang mengajak Anda korupsi. Tapi Anda menolak. Anda mau sebenarnya, tapi Anda tahu ini nggak boleh. Jadi ada sesuatu dalam diri yang menghambat untuk melakukan itu. Itu dalam konteks ini mental block yang positif. Jadi mental block yang positif adalah sebuah program pikiran yang menghambat kita melakukan sesuatu yang kita mau lakukan, tapi kita juga tahu ini tidak baik atau melanggar nilai-nilai spiritual maupun kemoralan. Nah, mental block ini kita pelihara. Kita kuatkan, jangan dihilangkan. Yang kita netralisir atau kita atasi adalah program pikiran atau mental block yang menghambat kita untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai. Misalnya, tujuan finansial. Wah, punya goal mencapai target penghasilan sekian satu bulan. Tapi kok rasanya sulit, seperti yang dikatakan oleh rekan Vino Indra Saputra tadi. Dia yakin dia mampu, dia yakin dia bisa, tapi selalu saja ada yang menghambat. Ya masalahnya serupa biasanya. Ada pola yang berulang. Nah, pola yang berulang ini disebabkan oleh program pikiran yang disebut dengan mental block. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mengenali adanya mental block negatif ya? Mudah. Kita perlu tahu bahwa pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan pikiran sadar kita, dengan diri kita lewat 5 cara. Nomor 1, bisa lewat perasaan, emosi. Nomor 2, bisa lewat sensasi fisik. Nomor 3, bisa lewat suara yang ada di dalam. Nomor 4, bisa lewat mimpi. Nomor 5, bisa lewat intuisi. Biasanya bawah sadar akan berkomunikasi lewat yang paling sering adalah perasaan, sensasi fisik, dan suara. Mimpi dan intuisi agak jarang, bukan berarti tidak bisa. Sekarang kita fokus pada 3 ini. Pada saat
seseorang punya target dan dia merasakan perasaan tidak nyaman, maka ada blocking di dalam. Kalaupun perasaannya biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba fisiknya, mungkin lehernya kaku, kepalanya agak pusing, pinggangnya sini kok rasanya ada yang ketarik, nggak nyaman, itu berarti sensasinya lewat sensasi fisik. Ini juga pertanda ada mental block. Satu lagi adalah lewat suara. Pada saat seseorang punya goal, punya target dan membayangkan targetnya, ada suara di dalam dirinya dia yang berkata-kata negatif, mungkin ngolok-ngolok dia, mungkin marahin dia, mungkin mengucapkan hal-hal yang tidak patut. Oh, kamu tuh siapa? Lu ngimpi, lu sekolahmu aja nggak tinggi. Kamu tuh siapa? Mimpi kamu bisa mencapai impian seperti itu. Udahlah, nggak usah mimpi yang besar-besar, tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit. Udahlah, hidup aja seperti gini apa adanya. Kamu sudah ditakdirkan seperti ini. Semacam itulah. Kalau ada suara-suara negatif, maka itu pertanda ada mental block. Maka ini harus dibereskan dengan teknik. Pertanyaan berikutnya dari rekan Jody Joli. Pak Adi, bolehkah membuat afirmasi dengan kalimat negatif? Hasilnya positif. Contoh, saya tidak ingin kaya, hasilnya kaya. Saya tidak sehat, hasilnya sehat. Soalnya, pikiran bawah sadar cenderung malas berubah. Mohon ini dibahas. Oke. Pikiran bawah sadar cenderung malas berubah, ini sebuah pernyataan yang benar. Yang di atasnya yang berbahaya ini. Bolehkah membuat afirmasi dengan kalimat negatif, hasilnya positif? Jawabannya tidak boleh. Mengapa? Ini mispersepsi, kesalahan yang terjadi, yang sering saya dengar dilakukan oleh teman-teman pada saat melakukan self-hypnosis, mensugesti diri sendiri. Saya sering dapat pertanyaan ini, mengapa? Karena menurut beberapa teman yang tanya saya ini, mereka bilang, entah di buku atau di pelatihan yang mereka ikuti, ada yang mengatakan bahwa pikiran atau otak ini tidak mengenal kata negatif. Ini sekali lagi salah besar, berbahaya ini. Yang benar adalah Farsing. Farsing adalah kecenderungan dari pikiran bawah sadar seseorang menolak kata-kata yang sifatnya negasi saat individu atau orang ini berada dalam kondisi hipnosis dalam atau deep trance. Saya ulangi. Farsing adalah kecenderungan pikiran bawah sadar seseorang menolak kata-kata yang sifatnya negasi saat orang ini berada dalam kondisi deep trance atau kondisi hipnosis yang dalam. Nah, kalimatnya adalah kecenderungan, bukan tidak menerima atau menolak. Negasi adalah kata-kata jangan, tidak boleh, jangan marah, berarti nanti marah, tidak sehat, nanti jadi sehat, tidak. Itu hanya kecenderungan. Jadi kita sebisa mungkin dalam melakukan afirmasi, sebisa mungkin menggunakan kata-kata positif. Misalnya, saya misalkan mau rajin ya, jadi jangan bilang gini, saya tidak malas, jangan bilang, saya rajin. Atau misalnya lagi, saya sulit diet, jangan itu, bilang, saya mampu mengendalikan nafsu makan saya dengan sangat baik. Jadi jelas ya Pak Jody ya, pakai kalimat positif. Sebisa mungkin kita menggunakan kalimat positif. Jadi misalnya nih, kita mau mensugesti atau memberikan afirmasi kepada diri sendiri, kalau ada kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Sebisa mungkin. Kalau memang tidak ada kalimat positifnya atau kata positifnya, apa boleh buat? Misalkan non-smoker, bukan perokok. Tidak ada kata positifnya apa. Dia tetap menggunakan non-smoker. Semacam itu. Oke, berikutnya adalah dari rekan Budi Mandala Witama.
Selamat pagi Pak Adi, terima kasih banyak karena selalu memberikan pencerahan tentang dunia pikiran. Izin bertanya, apakah suara-suara negatif, suara yang tidak memperdayakan diri, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dan lain-lain dalam pikiran bawah sadar bisa hilang? Bila bisa, bagaimana cara menghilangkannya atau mengubahnya supaya tidak muncul lagi? Apakah bisa dengan self-talk? Bila bisa, bagaimana contoh self-talk yang tepat? Terima kasih. Oke. Suara-suara itu adalah suara yang dimunculkan oleh bagian diri. Saya menyebutnya dengan nama ego personality. Biasanya suara-suara ini yang sifatnya mengkritik, marahin orangnya, mengkritisi, berucap kalimat-kalimat yang negatif, biasanya seperti itu. Apakah ini bisa hilang? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Kita perlu berbicara dengan bagian diri ini. Apa yang dia ingin sampaikan, mengapa dia melakukan ini, dan ini butuh teknik. Saya tidak bisa menjelaskan teknik ini di sini. Kenapa? Satu, akan sangat panjang. Kedua, akan sangat teknis. Kalau saya menjelaskan sesuatu yang tidak mendalam, artinya tidak diberikan semuanya, saya khawatirkan nanti Anda memahaminya hanya sebagian, melakukan pada diri sendiri, itu nanti bisa berakibat yang tidak seperti yang diharapkan. Jadi saran saya adalah, apabila ada self-talk negatif ini, kalau terlalu mengganggu, sebaiknya Anda perlu minta bantuan profesional. Cari hipnoterapis klinis yang berpengalaman, dan ini prosesnya tidak sulit. Ini bisa dilakukan. Oke? Berikutnya, rekan Yudi, knalpot. Namanya ada knalpotnya karena katanya dia pengusaha knalpot ini. Yang terhormat Pak Adi Gunawan, Pak Adi, saya sebagai klien. Bagaimana cara mengetahui seorang hipnoterapis itu memiliki rate sukses tinggi? Apalagi jika yang ditanyakan testimoni. Pasti yang dijawab selalu kontra upaya, disclaimer. Oke, saya riset website hipnoterapis di Google. Hampir semua website memiliki penawaran atau bahasa iklan yang dapat menghipnosis saya. Anda gampang dihipnosis berarti. Tapi saat saya telusuri hingga kontak adminnya, yang dijawab selalu disclaimer dan pengertian. Yang hebat adalah kliennya. Memang betul saya akui, semua hipnosis adalah self hipnosis. Tapi saya juga butuh navigator yang benar-benar cakap, kompeten, memiliki jam terbang tinggi. Begini rekan Yudi, saya bicara kode etik. Saya adalah Ketua Umum Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, AHKI. Dalam kode etik kami, hipnoterapis anggota AHKI dilarang, tidak boleh, tidak diperkenankan untuk memberikan garansi kesembuhan. Kenapa? Karena proses terapi itu kontrak upaya, bukan kontrak hasil. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Kontrak upaya ini, yang bisa kita janjikan adalah kami hipnoterapis melakukan upaya terbaik yang bisa kami lakukan berdasarkan pelatihan yang telah kami ikuti, kemudian pengalaman kami membantu klien-klien sebelumnya, kemudian dari hasil diskusi dan pembelajaran lebih lanjut, semua ini kami lakukan yang terbaik untuk bisa membantu klien. Anda nanya saya pun, apakah Pak Adi bisa, misalkan fobia. Fobia saya beritahu, fobia itu mudah sebenarnya. Tetapi kalau Anda tanya saya, Pak Adi bisa nggak menjamin bahwa misalkan ada fobia terhadap serangga, katakanlah lebah. Kalau Anda tanya saya apakah saya bisa menyembuhkan fobia lebah, saya bilang bisa. Tapi kalau Anda tanya saya apakah saya menggaransi bahwa saya pasti bisa menyembuhkan fobia Anda, saya bilang saya tidak mau garansi. Karena sekali saya melakukan ini pelanggaran kode etik. Oke, jadi jelas ya. Nah, kontra upaya ini harus dipahami bahwa terapis melakukan upaya terbaik dan klien juga melakukan upaya terbaik. Klien perlu percaya sama terapis, bersama-sama melakukan proses terapi. Ada klien yang kami menemukan ini, tapi nggak banyak, yang suka shopping. Jadi di terapis A, dalam konteks terapi kami, AWGI dan AHKI,
meminta komitmen antara 1 sampai 4 sesi. Artinya sesi 1 kalau sudah clear, ya sudah nggak usah lanjut ke sesi kedua. Tapi komitmennya sampai 4. Kalau 4 nggak selesai-selesai juga, kami mundur. Kami bilang kami nggak sanggup. Klien perlu cari terapis lain yang lebih kompeten. Nah, ada klien yang terapis 1 kali, dia merasa kurang maksimal, dia pergi ke terapis yang lain. Nanti terapis ini 2 kali nggak maksimal, dia pergi ke terapis yang lain lagi. Jadi dia muter. Ini tidak bagus. Hasilnya biasanya tidak maksimal, ya. Kemudian, bagaimana bisa tahu seorang terapis itu punya sukses rate yang tinggi? Jadi begini, kami hipnoterapis sangat berharap bisa membantu klien dengan tingkat keberhasilan 100%. Itu impian yang luar biasa dari kami. Tapi tidak mungkin. Setiap modalitas terapi ada keterbatasannya. Hipnoterapi sangat efektif, ya. Tetapi hipnoterapi bukan panacea, obat untuk semua masalah, tidak. Kami harus tahu diri. Ada hal, ada aspek atau kasus yang bisa kami tangani dengan baik, ada yang kami tidak sanggup membantu klien. Jadi, sekarang bagaimana kita bisa tahu seorang hipnoterapis ini punya success rate yang tinggi atau tidak? Simple. Anda bisa lihat media sosialnya. Apakah hipnoterapis ini sering nggak cerita mengenai apa yang dia lakukan? Kalau dia sering cerita apa yang dia lakukan, artinya apa? Dia terapis aktif. Dia menceritakan kasus-kasus klien yang dia tangani. Nanti Anda bisa lagi bilang begini, loh kalau dia bohong bagaimana Pak? Ya itu kembali pada integritas. Kalau kita sebagai hipnoterapis berbohong kepada publik dan kita bilang bahwa kita menangani kasus ini, padahal tidak pernah melakukannya, ini tidak boleh. Ini masalah integritas. Jadi saya asumsikan, saya yakin bahwa hipnoterapis praktiknya itu jujur. Jadi kalau mereka cerita di media sosial mereka, berarti mereka menceritakan apa yang mereka lakukan sesungguhnya. Anda tinggal lihat di Facebooknya, di Instagramnya, itu satu hal. Cara lain adalah Anda baca websitenya. Apa yang ditulis di websitenya atau di situsnya dia. Kalau misalkan seorang hipnoterapis ini hanya menulis hal-hal yang sifatnya umum, misalnya hipnoterapi adalah, hipnosis adalah, sejarah hipnosis adalah, hal-hal yang sebenarnya bisa kita baca dari sumber-sumber yang lain, ini kalau saya pribadi, saya meragukan. Mengapa? Karena itu kita bisa dapat dari manapun. Tapi apabila seorang hipnoterapis ini menuliskan misalkan, tidak hanya kisah terapi, tetapi misalkan artikel yang dia baca, misalkan lagi temuan-temuannya dia di ruang praktek, atau sharing pengalamannya dia, insight yang dia dapatkan, maka kita tahu bahwa orang ini punya jam terbang yang bagus. Cara lain untuk bisa memastikan Anda mendapatkan bantuan profesional dari hipnoterapis yang punya kompetensi tinggi adalah Anda perlu mengecek hipnoterapis ini belajarnya di mana. Kemudian berapa lama dia belajar. Pendidikannya ini berapa lama. Jenjangnya apa. Ada banyak hipnoterapis yang baik di Indonesia. Mereka sungguh-sungguh belajar, mereka sungguh-sungguh praktik hipnoterapi. Ada juga yang belajarnya lewat Google. Jadi saya biasa bercanda, saya bilang yang itu gelarnya bukan CHT tapi GCHT. Google Certified Hypnotherapist. Ada yang hanya lewat buku, ada yang hanya lewat belajar online. Jadi Anda bisa mengecek orang ini, terapis ini, Anda googling, Anda lihat latar belakang pendidikannya, websitenya, media sosialnya. Paling tidak dari sana Anda bisa mendapat gambaran bagaimana kualitas hipnoterapis yang akan Anda datangi, yang bisa membantu Anda. Oke? Teman-teman, selesai sudah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Besar harapan saya dari jawaban yang saya berikan ini bisa memberikan pembelajaran bagi Anda. Kita sama-sama berkembang. Terima kasih Anda sudah bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ini. Dan kita akan jumpa di sesi berikutnya. Tapi ingat, pastikan Anda untuk subscribe, Anda like,
Anda aktifkan notifikasi sehingga nanti Anda bisa mendapat pemberitahuan apabila saya mengunggah video-video baru. Dan ingat untuk share kanal YouTube ini. Sampai jumpa.